Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amaddu arbabun nuha rasama wa syamsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, segala kemuliaan, segala keagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang Maha mencipta, zat yang Maha mengatur. Kekuasaan Allah meliputi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada satu gerak yang bisa kita gerakkan dalam hidup ini kecuali itu atas kehendak dan kekuasaan Allah. Tidak ada satu kedipan mata pun yang bisa kita kedipkan kecuali itu juga merupakan atas kekuasaan dan aturan Allah. Yudabbirul amra minas sama'i wal ard. Dialah Allah yang mengatur seluruh yang meliputi kehidupan kita di atas dunia ini dan seluruh kehidupan dari seluruh makhluk-makhluk yang diciptakannya, semuanya dalam aturan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita dalam majlis ini adalah sesuatu yang di bawah aturan daripada Allah. Tak bisa kita duduk di tempat ini kalau tidak ada kekuasaan yang Allah datangkan dalam hidup kita. Allah berkehendak kita ini menjadi hamba yang bisa melakukan amal-amal soleh. Maknanya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia dalam menjalankan agamanya. Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah kepada hambanya kemuliaan, maka Allah mudahkan dia untuk melaksanakan perintah Allah dan Allah kuatkan hatinya menjauhi larangan-larangan Allah. Inilah selalu yang kita ingatkan kepada jemaah dan kepada kita sendiri agar senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Jadi ketika kata syukur kita ucapkan, mesti ada yang kita syukuri itu apa. Tidak hanya sekedar lewat dalam ucapan, mari kita bersyukur tapi kita enggak tahu yang kita syukuri itu apa. Maka ketika kita tahu yang kita syukuri itu apa, maka kemudian lisan mudah digerakkan mengucapkan kalimat pujian, lalu kemudian ucapan rasa syukur itu sampai kepada hati kita. Untuk itu kita ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat bertangkaikan salam kita mohonkan kepada Allah semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salawat dan salam ini dua kalimat perintah yang disebutkan dalam surah At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Rasulullah. Bagaimana bentuk salam kepada Rasulullah? Banyak ungkapan-ungkapan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah.
Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Atau kemudian salam yang kita ucapkan di dalam salat ketika kita membaca doa tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Harapan kita apa Bapak Ibu? Lewat wasilah salawat dan salam ini bersama kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام فلا تسقموني بطول الجفاء وملوا بوصل ولو في المنام فلا تسقموني بطول الجفاء وملوا بوصل ولو في المنام. Ini syair yang keluar dari mulut seorang umat Nabi Muhammad yang merindukan syafaat Rasulullah nanti di hari akhirat. Amutu wa ahya ala hubbikum. Hidup mati itu ingin selalu dekat bersamamu ya Rasulullah. Hidup di dunia dekat ingin bersama dengan Nabi. Hidup di akhirat dekat ingin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhulli ladaikum wa izzi bikum. Siapa yang tak bersama Nabi, pastilah dia mendapatkan kehinaan. Maka mudah-mudahan semua kita yang hadir ini menjadi umat-umat yang bersama dengan Rasulullah sekaligus mendapatkan syafaat beliau, syafaatul uzmah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ini jadwalnya, jadwal tuan guru kita Ustadz Haji Edi Azhar SAG MPD. Beliau tidak bisa hadir, lalu kemudian saya diberi amanah. Amanah dari beliau, tentu ini juga karena kesepakatan daripada pengurus. Untuk itu, saya hanya menggantikan jadwal tuan guru kita. Bersamaan pula saya malam ini ada kajian Isra Mi'raj setelah lepas solat Isya. Sudah dijanjikan saya Isyanya di sana Bapak Ibu, di jalan utama Tengku Bay Ujung. Jadi mohon maaf nanti kepada pengurus, tidak ada maksud yang lain. Mungkin sebelum Isya saya mohon izin, mohon pamit, bisa solat Isya berjamaah di sana karena acaranya langsung mulai kata pengurus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan Isra wal Mi'raj, Nabi sampai ke Arash. Lalu kemudian di Arash itu Nabi melihat ada 3 kelompok manusia yang diliputi oleh cahaya kemuliaan. Padahal Bapak Ibu yang berbahagia, sewaktu Nabi menjalankan Isra dari Al-Haram ke
Maqdis atau dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, di situ juga Nabi banyak melihat perumpamaan. Tapi tidak sedahsyat yang dilihat oleh Nabi ketika Nabi sampai di Aras. Nabi SAW menyaksikan secara langsung ada 3 kelompok manusia yang mereka diliputi cahaya kemuliaan. Hingga kemudian Nabi SAW pun bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, ini makhluk yang apa ini nih? Saya tak pernah melihat makhluk yang sedahsyat ini. Padahal sudah banyak saya diperlihatkan perumpamaan, permisalan-permisalan manusia, baik yang mereka yang melakukan kebaikan ataupun yang melakukan keburukan. Tapi tidak pernah sedahsyat yang saya lihat ini. Ini siapa mereka ini ya Jibril?" kata Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memberitahu kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hum min ummatika ya Rasulullah." Mereka ini adalah umat-umatmu ya Rasulullah. Mereka ini adalah umatmu yang hidup setelahmu ya Rasulullah. Umat-umatmu yang hidup di akhir zaman, tapi mereka memiliki 3 amalan istimewa. Umatmu ya Muhammad yang hidup di akhir zaman, tapi mereka memiliki 3 amalan yang istimewa. Inilah yang menyebabkan kemudian mereka diliputi cahaya kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya Bapak Ibu berbahagia, setelah kita tahu 3 amalan yang istimewa ini, mari kita berazam berniat sekuat mungkin supaya kita istiqamah mengamalkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Penjelasan ini saya baca dalam kitab Ad-Dardir, ditulis oleh seorang ulama yang diberikan gelar Abul Barakat. Namanya Syekh Ahmad Ad-Dardiri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama sufi tapi bermazhab Maliki. Jadi bukan dikarang-karang, ada referensinya Bapak Ibu yang berbahagia. Kitab Dardir ini salah satu kitab yang khusus mengkaji dan membahas peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, hanya 23 halaman. Tapi pembahasannya semuanya Isra Mi'raj. Mulai Nabi diperjalankan dari Al-Haram sampai kemudian Nabi pulang ke kota Makkah. Di situ dijelaskan semuanya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, 3 kelompok manusia yang dilihat Nabi yang diliputi cahaya kemuliaan itu, yang pertama adalah umat-umat Nabi Muhammad SAW qalbun zakirun. Umat-umat Nabi Muhammad yang selalu menghidupkan hatinya, yang selalu menghidupkan kalbunya, menghidupkan hatinya untuk apa? Zikrullah, menghidupkan hatinya berzikir kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang selalu menghidupkan hatinya mengingat Allah. Yadhkurun, kalimat fi'il mudhari' bermakna hal wal istiqbal. Kalimat fi'il mudhari' yang menunjukkan masa dan waktu sekarang dan seterusnya. Hal wal istiqbal, maknanya istimrar, berkelanjutan. Jadi kata yadhkurun itu adalah berkelanjutan. Dia tidak mengandung waktu sesaat, dia tidak mengandung masa sementara, tidak, tapi berkelanjutan. Yadhkurunallah, mereka yang selalu mengingatkan dirinya kepada Allah. Kapan? Qiyamah, ketika dia tegak. Wa qu'uda, ketika dia duduk.
wa ala junubihim, dan ketika dia berbaring. Kenapa tiga kata ini yang disebutkan dalam ayat tadi Bapak Ibu? Karena keadaan hidup kita di atas dunia ini hanya di tiga ini. Kalau tidak tegak, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Tadi kita tegak, sekarang kita duduk. Nanti kita tegak lagi, duduk lagi. Ada lagi masanya kita nanti berbaring. Dari berbaring kita duduk lagi, dari itu kemudian kita tegak lagi. Dan begitulah 24 jam waktu yang kita jalani, hari yang kita lewati berganti dengan minggu, pekan berganti bulan dan seterusnya. Selalu mengingat Allah saat dia tegak, mengingat Allah saat dia duduk, mengingat Allah saat dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kenapa dia bisa mengingat Allah? Bisa menghidupkan hatinya kepada Allah? Karena selalu apa yang dilihat oleh matanya mengembalikannya kepada Allah. Apa yang didengar oleh telinganya mengembalikannya kepada Allah. Apa yang dirasakan oleh hatinya semuanya kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mata ini berapa yang dilihatnya setiap hari itu tidak bisa kita hitung. Apa yang dilihat oleh mata ini dalam satu hari Bapak Ibu tidak bisa kita hitung. Baru mata ini berhenti melihat secara zahir itu ketika kita tidur. Sekarang sebegitu banyak yang dilihat oleh mata, mulai mata ini terbuka sampai kemudian mata ini terpejam. Apa yang hadir di dalam diri kita dengan melihat sesuatu itu, bisakah menghantarkan diri kita kepada Allah? Banyak orang Bapak Ibu yang berbahagia ketika melihat laut lepas, ketika melihat ombak laut yang begitu besar, ketika kemudian melihat angin yang kencang di laut, ketika mereka berlayar, ketika mereka naik sampan, melihat pemandangan yang sangat begitu indah. Tapi naudzubillah, sayang, mata yang melihat pemandangan yang indah itu tidak membuat mereka sampai kepada yang menciptakannya. Mata yang melihat ombak yang besar di laut, mata yang melihat angin yang begitu kencang di laut, tapi sayang seribu sayang, mata yang melihat itu tidak sampai kepada Allah yang menciptakan yang dilihatnya. Berapa kali mata kita ini melihat pemandangan gunung yang indah, Bapak berbahagia, melihat pokok-pokok kayu yang sangat begitu rindang, daunnya lebat, melihat beberapa jenis buah-buahan yang sangat begitu enak dan lezatnya. Tapi bisakah tatapan mata itu menghantarkan kita kepada yang menciptakannya? Itulah makanya di surah Al-Waqiah kita diingatkan oleh Allah, afara'aitum ma tazra'un. Kenapa kamu tidak melihat apa yang kamu tanam? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah yang kamu tanam itu kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Berapa kali lisan kita ini merasakan lezatnya makanan, merasakan bagaimana dahaga hilang karena kita minum air. Tapi bisakah kemudian menghantarkan itu ingat kita kepada Allah? Atau hanya sekedar lewat di tenggorokan saja? Lezatnya makanan hanya sekedar dirasa oleh lidah, kemudian air yang kita minum hanya menghilangkan dahaga saja, setelah itu hilang kosong. Bahkan kemudian naudzubillahi min dalik, yang kita puji adalah yang memasaknya, bukan yang menciptakan makanan itu. Air yang kita minum hilang dahaga, yang kita puji adalah yang membuatkan minumnya. Tapi tidak kenal kita puji yang menciptakan air itu. Bukankah di surah Al-Waqiah itu juga diingatkan Allah kepada kita? Afara'aitum ma'alladzi tashrabun. Tidakkah engkau melihat apa yang engkau minum? Anjaltumuhu minal musli al-mamnuh muhjilun. Apakah engkau yang menurunkannya dari langit atau kami, kata Allah? Ternyata Bapak berbahagia, menghadirkan zikir kepada Allah itu hanya dengan mengoptimalkan seluruh organ-organ tubuh yang diciptakan Allah ini kepada kita.
yang diberikan Allah ni kepada kita agar sampai kita yadhkurun Allah. Apa yang engkau lihat secara zahir, yang engkau lihat itu adalah apa yang diciptakan oleh Allah, mestinya memang sampailah engkau kepada yang menciptakannya. Ketika kita memuji indahnya laut, memuji indahnya pemandangan gunung-gunung, taman-taman wisata yang sangat begitu mempesona, kita mengatakan, tapi tidak sampai kepada kalimat subhanallah. Yang sampai ada, tapi ada yang tak sampai. Emak, mantap. Onde. Hilang zikirnya kepada Allah. Yang datang apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kenapa besok mata, telinga, hati ini ditanya, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati, ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan diminta Allah pertanggungjawaban. Untuk apa Allah minta pertanggungjawaban daripada mata, daripada telinga, daripada hati? Karena itulah yang bisa sebagai alat, media untuk bisa kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Rupanya tak difungsikan, menyebabkan hati kita, kalbu kita kosong. Jujur kita Bapak Ibu berbahagia, berapa kali sebenarnya hati kita ini mengingat Allah dalam satu hari? Berapa kali? Apakah dibiarkan hati itu kosong? Ketika hati itu kosong, disitulah masuknya virus-virus bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Hanya hati yang hidup berzikir kepada Allah yang tak bisa dimasuki oleh syaitan. Berzikir itu tidak harus lewat dilapaskan. Ada namanya zikir lisan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Itu zikir lisan. Tapi kan ada zikir qalbu kan? Mulutnya diam, tak bercakap, tapi hatinya hidup kepada Allah. Jadi zikir ini kita bisa bermain dengan rasa Bapak. Nah, bimbingannya dari Nabi jelas. Mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur, semuanya diajarkan Nabi zikirnya. Itu semuanya zikir lisan. Coba mulai kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Ya kan? Itu zikir atau apa itu tuh? Itu kan doa Pak Ustadz. Doa itu bahagian daripada zikir. Kenapa diajarkan Nabi doa bangun tidur itu? Untuk apa itu sebenarnya? Supaya kita ini tahu bahwa di saat kita tidur tidak ada satu makhluk pun yang berkuasa atas diri kita. Siapa yang menjaga kita waktu tidur? Laki den Pak Ustadz, kata ibu-ibu di Simpang 3. Laki ibu aja tidurnya. Siapa yang menjagainya? Ibu. Sesama orang tidur saling menjaga. Itu namanya jeruk makan jeruk itu. Tidak ada yang menjaga awak dah. Siapa yang menjaga awak? Tak tentu dia awak waktu tidur tu kalau seandainya ada binatang berbisa, tentu dia awak tu datangnya tu. Datang lipan, datang kala jengking ke awak, tentu dia awak tu. Tentu dia ibu tu. Tak tentu dia awak tu dah. Kenapa itu bisa selamat kita berbahagia? Tidak ada yang menjaga, mengawasi kita dari segala mara bahaya, mara bencana. Tidak ada. Itu makanya ketika bangun tidur itu, hei, tahukah kalian siapa yang menjaga kalian itu? Allah. Maka puji dia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milikmu ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali dan hanya kepadamulah kami akan kembali. Jadi tidak ada yang dipuji kecuali dia.
Berapa kali kita masuk kamar mandi, keluar masuk toilet itu Bapak yang berbahagia. Kadang-kadang itu lepas begitu aja. Orang kadang-kadang tidak begitu memperhatikan itu. Padahal begitu seapanya Nabi mengajarkan itu, mulai adab-adabnya, cara masuknya, apa doa yang dibaca, zikir itu kan itu. Ketika masuk langkahkan kaki kiri, ketika keluar langkahkan kaki kanan, sebelum masuk berlindung dulu kepada Allah karena engkau tak tahu apa yang terjadi di sana. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika keluar, alhamdulillahilladzi adhabanil adha wa afani. Rasakan kotoran yang keluar itu bisa keluar bukan karena kita, tapi atas izin Allah keluar kotoran itu. Dan kotoran itu kalau tidak keluar bisa membahayakan diri kita Bapak Ibu. Itu yang kita rasakan tuh. Alhamdulillah. Qalu apa le? Kotoran. Mohon maaf, ini bukan bahasa-bahasa kasar. Kan itu bahasanya kan kentut kan buang angin. Kentut itu mahal tuh berbahagia. Ada orang tidak bisa keluar-keluar anginnya, tidak keluar-keluar kentutnya. Berapa puluh juta mengeluarkan buang angin tuh Bapak Ibu. Kita dalam toilet itu jangankan sekali keluar, berpuluh-puluh kali keluar. Itu yang kita rasakan. Maka keluar dari WC itu bersyukur kepada Allah. Nah, menjalin syukur itulah yang disebut dengan zikir itu. Menghidupkan hati. Berapa kali kita makan, berapa kali kita minum. Apa yang kita puji? Ketika beras yang kita makan itu apa yang kita puji? Bare apa kok? Yang dipuji adalah topi koki. Kalau orang yang suka topi koki. Yang dipuji apa? Belida. Yang suka belida. Yang dipuji apa? Ramos. Yang suka ramos. Yang dipuji apa? Beras apa lagi nama itu? Banyaklah di situ tuh. Tidak pernah yang menciptakan beras itu yang dipuji. Mantap berasnya, nasinya lomak mantap. Hanya sebatas itu aja, hilang kontak batinnya kepada Allah. Itu yang mau kita robah. Supaya tadi qalbun dzakir, hatimu hidup berzikir kepada Allah. Bapak Ibu keluar rumah, siapa yang bisa menjamin selamat di jalan? Maka keluar rumah itu bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan itu harus dirasakan, bukan hanya sekedar lewat di mulut. Dalam perjalanan kita juga diajarkan zikir Bapak Ibu. Ketika kita melewati jalan lurus, apa yang kita baca? Takbir. Allahu Akbar, Allah. Dengan hati aja. Allahu Akbar, Allah. Ya, ketika kemudian kita melihat jalan mendaki apa? Subhanallah, Subhanallah. Ketika melewati jalan menurun apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ketika melewati jalan yang rusak apa? La haula wala quwata illa billah. Ketika melewati jembatan apa? Rabbi salimna, salimna. Kalau itu yang diamalkan, mana tak konang dia awak menyanyi sambil berjalan? Kok kadang-kadang dah itu do musik yang dihidupkan? Musik itu entah berapa episode, musik itu dari musik pop, apalagi dangdut, sampai ke musik India. Awak yang mendongeng tidak tentu dia awak, tapi enak aja telinga itu mendengar. Kan itu kan? Nah, sekarang Bapak berbahagia. Hadis Nabi, man qala akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya, di akhir ucapannya, di akhir sebutannya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Mungkinkah orang akan bisa ke situ kalau hatinya kosong? Jadi orang yang sudah hatinya mulai diasah dengan zikir, semua yang dirasa itu yang keluarnya zikir, Pak. Saya ulangi. Orang yang sudah mengasah hatinya berzikir kepada Allah, maka semua yang akan keluar dari lisannya zikir. Contoh, orang ketika sakit. Orang ketika sakit, kalau hatinya diasah dengan zikir, pasti yang keluar dari mulutnya zikir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah.
Beda dengan orang yang hatinya tak biasa dengan zikir. Apa yang keluar? Ai, ai, ane, i, o, a, i, o, o. Itulah terus. A, I, U, E, O. Berbeda itu, Pak. Ya. Bapak berbahagia, jadi bukan gampang mendapatkan qalbun dzakir itu. Makanya kata Allah dalam Quran bahwa masalul ladina yadhkurunallahi kamasalul ladina la yadhkurunallahi kamasil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah itu dengan orang yang tidak berzikir itu antara hidup dengan mati, Pak. Jauh perbandingannya, hidup dengan mati. Berapa gini kok? Mohon izin nih Bapak Ibu, ini Isya kita 45. Sekarang 7 menit lagi nih. Saya lanjutkan sedikit lagi Bapak Bahagia. Ini mohon izin, mohon maaf. Sekali ini saya mohon izin karena sudah janjian dengan pengurus di sana. Yang kedua, kelompok yang kedua Bapak Ibu yang diliputi cahaya kemuliaan itu kata malaikat Jibril adalah min ummatika ya Muhammad. Dari umatmu Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Birrul walidain. Anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Dahsyatnya luar biasa amalan ini. Berbakti dengan orang tua. Termasuk di situ mertua awak. Orang tua awak, mertua awak muliakan dua-duanya. Jangan dibeda-bedakan. Tiba mertua datang, pahitnya, pelitnya luar biasa. Kalau orang tuanya datang, borosnya luar biasa. Muliakan dua-duanya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang diliputi cahaya kemuliaan itu adalah rajulun qalbuhu minal masjid ilal masjid. Hamba Allah yang menggantungkan hatinya, yang mempautkan hatinya masjid dengan masjid. Hati yang selalu rindu dengan masjid, hati yang selalu cinta dengan masjid, sehingga dia suka mendatangi masjid, berbolak-bolak dari rumah ke masjid, masjid ke rumah dan seterusnya. Tiga amalan ini mendapatkan cahaya kemuliaan yang disaksikan langsung oleh baginda Rasulullah. Mari kita berazam, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu berbahagia. Mohon maaf, mohon izin kepada pengurus, tidak maksud yang lain-lain. Saya mohon izin langsung nih ke jalan utama Simpang 3. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.